Oke, kita masuk ke pertemuan ke-9, yaitu materinya mengenai perhitungan sederhana dalam kartografi. Ingat ya, ini perhitungan sederhana disebutnya juga. Jadi basic, maksud basic di sini tuh kalian yang waktu dulu di SMA pernah belajar, itu pasti diulang di sini semuanya ada. Oke. Kita masuk ke pertama. Teknik-teknik perhitungan sederhana dalam kartografi. Ada yang dulu ikut bimbel? Ada ya. Ada yang dulu SMA-nya adalah IPS, geografi, juga saya yakin ada. Ini pasti sudah disampaikan. Pertama, konsep jarak. Ingat, dalam peta itu ada konsep jarak. Setiap 1 derajat dalam peta, ingat-ingat ya, kalian siapkan kertas catatan saja lah untuk potret mengotret, siapa tahu nanti butuh. 1 derajat sama dengan 60 menit. Tapi ini saya bilang sekali lagi bukan artian waktu ya, bukan 1 jam sama dengan 60 detik atau 60 menit, bukan. Ini beda konsep. Kalau yang ini konsep jarak, bukan konsep waktu. 1 derajat sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Kan suka ada tuh di peta, sekian derajat, sekian menit, sekian detik. Oke? Jadi, jika dimasukkan ke jarak, setiap 1 derajat, itu dia jaraknya adalah 111 km. Oke? Setiap 1 derajat di peta itu sama dengan 111 km. Panjang Indonesia berapa derajat dari barat ke timur? Ada yang masih ingat? Ayo. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berapa selisihnya? Berapa selisihnya? Saya sudah menyebutkan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu dari Sabang sampai Merauke panjangnya. Berarti 141 dikurangi 95. Berapa? 46, Pak. 46, Pak. 46, Pak. 46 derajat panjang Indonesia tuh. Kali 111. Itu kalian bisa tahu jaraknya dari Sabang ke Merauke berapa kilo? 5.106. 5.106. Itu jarak dari Sabang ke Merauke. Gitu. Oke? Sekarang kalau dari utara ke selatannya berapa derajat? Dari Sangihe sampai Pulau Sape, Sangihe di Sulawesi Utara sampai Pulau Sape di Nusa Tenggara Timur. Ada yang masih ingat? Berapa derajat? 17, Pak. 17. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Tuh. Selatan. Berarti ya 17 derajat kali 111 kilo. Berapa? 1.887. 800 sekian. Nah, itu jarak lebar Indonesia, berarti dari yang paling utara Pulau Sangihe gitu kan di Sulawesi Utara sampai Pulau Sape yang berada di Nusa Tenggara Timur. Jadi itu maksudnya konsep jarak itu di situ. 1 derajat 111 kilo, terus kalau 1 menit dia 1,85 kilo. Ya tinggal 111 bagi 8 bagi 60 ya. 1,85 itu adalah 111 bagi 60. Hasilnya 1,85 kilo. Karena kan setiap 1 derajat adalah 60 menit. Gitu. Makanya ketika 1 derajat adalah 111 kilo, maka 1 menit itu adalah 1,85 kilo. Itu maksudnya. Dari mana Pak 1,85? 1,85 itu hasil 111 dibagi 60. Oke? Paham? Atau terlalu cepat? Paham ya? Kemudian setiap gimana April?
kurang ngerti Bapak. Yang mana? Yang itu dari awal Pak. Masih bingung. Soalnya suaranya putus-putus Pak. Awal. Dari yang 1 derajat Pak. Oke. Dari ini. 1 derajat sama dengan 111 kilo jaraknya. Berarti jika di peta kalian ada 2 derajat, titik A ke titik B, tinggal kalikan saja 111 kali 2, berarti 222 kilo. Itu maksudnya. Jadi ini tuh konsep jarak tuh ya ini patokannya ini, kalian kalau misalnya ingin ingat-ingat jarak 1 derajat berapa, ingat-ingatnya piramida ini. Oke, dilanjutkan. Bentar. Sekarang kalau 1 menit itu dia sama dengan 1,85 kilo. 1,85 kilo itu dari mana? Yaitu dari 111 dibagi 60. Kenapa dibagi 60? Karena setiap 1 derajat itu sama dengan 60 menit gitu. Jadi setiap 1 menit adalah 1,85 kilo. Itu ya. Terus jika ke detik, menit kita rubah lagi ke detik. Setiap 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berapa jaraknya kalau 1 detik? Ya tinggal 1,85 kilo saja dibagi bagi 60, sorry. Sama dengan 0,030 kilo atau 30 meter. Gitu. Berarti setiap 1 menit, 1 detik, sorry, jaraknya adalah 30 meter. Oke? Paham? Ini konsep yang awal. Jika kalian tidak paham yang ini, sulit nanti untuk melanjutkan ke yang lain. Oke? Kita lanjutkan ya. Pak, maaf Pak, tadi 1 detik itu 1,85 Dibagi. Siapa yang bertanya barusan? Oke sih, Pak. Esi, gimana? Saya Pak, maaf. Kan tadi itu kan 1 detik itu sama dengan 1,85 dibagi berapa Pak? Biar ngehasilin 0,030 km. 50. Semuanya dibagi 60. Makasih Pak. Ya. 85 dibagi 60 sama dengan 30 meter atau 0,030 kilo. Itu maksudnya ya. Semuanya dibagi 60 karena setiap konsep 1 derajat itu adalah 60. 1 derajat 60 menit, 1 menit 60 detik. Kayak jam sih sebetulnya. Ketika kalian bertambah 1 putaran, itu kan jadi nambah lagi 1 menitnya. Nambah 1 putaran lagi, nambah jadi 2. Ingat jam ya. Nambahnya mah kayak jam, kayak gitu. Jadi ketika detiknya udah lebih dari 60, nambahnya ke menit, jadi 2 gitu. Masih bingung? Ini nih, biar gampang. Kan misalnya ada, datanya sih. Coba lihat. Kan ada misalnya 1 derajat, 10 menit, derajat itu kan 0, gini ya nulisnya ya, 1 derajat, 10 menit, menit itu dia coraknya 1, terus 10 detik, detik itu dia coraknya 2.
Oke. Ketika di sini udah lebih dari 60, misalnya 62, ini tidak akan mungkin ditulis 62. Dia akan langsung kembali ke 0. Di sini nambah 1. Gitu. Lebihnya kan tadi 2 kalau 62, berarti ini 02. Di sini nambah 1 jadi 11. Di sini tetap 1 derajat. Contoh lainnya, misal 2 derajat 10 menit 15 detik tambah 50 detik. Hasilnya berapa? Tiga. 2 derajat 11 detik. 11 detik menit 0,5 detik. Ini kan dulu ya. 10 tambah 15 itu kan 65. Nggak mungkin 65 ditulis di sini. Karena kan setiap lebih dari 60 dia akan masuk ke sini 1. Otomatis di sini jadi 0,5 ya. 0,5, di sininya 11, di sini tetap 2. 2 derajat 11 menit 0,5 detik. Gitu kan? Paham nggak maksud saya? Ini kayak pertambahan waktu sebetulnya. Pertambahan derajat pun seperti ini gitu. Oke? Paham? Ada yang tanyakan dulu? Cukup? Pak, mohon diulang, Pak. Ya. Yang baru masih belum paham. Yang mananya? Misalkan Pak sampai 72 detik. 72 detik. Kan nggak ada. Kan nggak ada. Di atas 60 dia pasti akan pindah ke menit 1. Begitupun menit, ketika menit dia lebih dari 60, dia akan nambah ke derajat 1 gitu. Paham nggak? Kalau 72, misalnya di sini 72 nih, ya tidak akan mungkin 72 detik. Dia akan jadi 12 detiknya kan, lebihnya kan 12 dari 60. Kesininya nambah 1, jadi 12 berarti 12 menit, di sini tetap 1. Itu. Kalau 72 ya. 72 itu berarti dia sisanya 12. Berarti yang dituliskan di sininya 12, di sininya nambah 1, yang ini tetap 1 gitu. Kayak jam. Kalian misalnya jam 12 siang, kuliah 90 menit. Jadi jam berapa beresnya? Kalau dari jam 12? 1 jam 3. Jadi jam? 45. Dari jam 12, kalian kuliah 90 menit. Yang 13.30. 13.30. 13.30. Kan? 13.10. Akan jadi 12.90. Tidak akan, kan tidak ada waktu 90 menit. Jadinya 13.30. Ya ini pun sama gitu. Ketika dia lebih dari 60, ya dia akan bertambah ke pinggirnya. Yang ininya kembali 0 gitu. Oke, paham? Oke. Udah launan ya. Oke. Lanjutkan lagi. Itu konsep jarak. Kalian ingat-ingat konsep ini, dan ini merupakan konsep dasar. Oke, kita lanjutkan. Cukup ya? Sekarang menghitung jarak. Nah, ini yang tadi di UTS juga udah muncul soalnya. Jarak di peta dalam satuan senti dikali ke skala. Itu dia menghitung jarak sebenarnya. Ini contohnya. Terlihat? Diketahui skala petanya 1:50.000.
Oke, jarak dari poin A ke poin B pada peta yang ini nih. Ini A misalnya, yang ini. Terus ini B. Jarak di poin A ke poin B pada peta adalah 5 unit, ya 5 cm lah mungkin maksudnya. Berarti berapa jarak sebenarnya di permukaan bumi? Tinggal dikalikan saja. Jarak di peta 5 cm dikali skala yang 50.000. 5 kali 50.000 sama dengan 200.000 cm. Nah, ini tinggal ganti saja ke meter atau ganti ke kilo. Kalau 250.000 cm berapa meter? 250. 10. 1 meter berapa senti? 100 cm. 1 cm. Terus 1 100 cm. berapa meter? 2.500. 2.500 meter. Ya kan 1 kilo berapa meter? Saya nanya gitu, bukan nanya soal. 1 kilo berapa? 1 kilo. 1000 1.000 meter. 1.000 meter. 1.000, Pak. 1000 meter. Ingat ya, itu ingat-ingat karena saya tidak akan menanyakan dekameter. Tidak terpakai. Saya cuma menanyakan meter ke kilo aja langsung. 1 cm itu 100 men. 1 meter itu 100 cm. 1 kilo itu 1000 meter. Oke, dekameter dan segala macamnya lewat aja lah. Itu ya. Berarti kalau 250.000 cm, dia adalah 2.500 meter. Itu salah. Tinggal coret aja nolnya 2. 2.500 meter. Itu 2.500 meter. Ya, betul. Kalau ke kilo, berarti 2,5 kilo gitu. Karena kan setiap 1.000 meter itu 1 kilo. Itu menghitung jarak gitu. Bisa. Saya kasih soal baru. Sok tulis. Jadi kayak ngajarin aljabar ya kalau di matematika mah, tapi gak apa-apa lah. Jarak di peta A ke B itu dia 15 cm. Oke, itu diketahuinya ya. Terus skalanya 1:20.000. Jarak sebenarnya di lapangan atau di permukaan bumi berapa? 300.000 cm. 300.000 cm. 300.000 cm. 100.000 cm. Convert ke meter jadi berapa? 3.000 meter. 3.000 meter. Convert ke kilo. 3 kilometer. Kilometer. Maksudnya ya. 3 Saya kilometer. tanya jarak sebenarnya, kalian sudah harus tidak menjawab senti lagi, tapi harian jawabnya ke meter atau kilo. Langsung ke kilo. Oke? Sip. Begitupun jika dibalikan itu dibalikkan lah si rumusnya. Misalnya gini, yang diketahuinya justru jarak sebenarnya. Yang ditanyakannya adalah jarak petanya. Contohnya gini, jika diketahui jarak sebenarnya poin A ke B itu dia 2.500 meter atau 2,5 kilo. Oke. Kemudian skalanya 1:10.000. Yang ditanyakannya jarak di peta antara A ke B berapa? Yang bisa? 4 cm. 2,5 meter bukan sih, Pak? 2,5
Berapa? 2,5 meter. 2,5 meter. Kalian kalau perhitungan itu operasionalnya harus sama dulu penyebutnya. Kalau senti bagi senti, kalau kilo bagi kilo. Ketika senti dibagi kilo, ngaco nantinya. Ya kan? Berarti kalau 2.500 meter, karena pembaginya adalah 10.000 senti, berarti pindahin dulu 2.500-nya menjadi senti. Jadi berapa? 25 cm, Pak. 25.000, Pak. 25. Jadi 250.000 kan dirubah dulu tuh dari meternya ke senti. Dibagi 10.000 sama dengan 25. 25 cm. 25 Jarak di peta antara A ke B itu adalah 25 cm. Bisa. Kalian jangan langsung menghitung 2.500 dibagi 10.000. Karena kalau 2.500 itu meter, 10.000 itu dia senti gitu. Penyebutnya samakan dulu, baru dibagi. Oke? Jangan sampai kelewat prosesnya. Itu jika dibalikan si rumusnya. Sama saja. Paham? Ada yang tanyakan dulu? Sebelum saya lanjutkan? Sebelum menyesal, gak bisa ngisi UTS dan UAS, tanyakan dulu. Lagi Pak, soalnya itu Pak. Contoh Iya. soalnya lagi Pak. Ya, Pak, minta contoh soal lagi, Pak. Satu lagi Pak. Oke. Satu lagi. Kali Diketahui interval konturnya 12,5 meter. Oke. Kemudian jarak di peta titik A ke B itu 30 cm. Ditanyakan jarak sebenarnya adalah berapa gitu. Bisa? Ayo, gimana nih cara ngitungnya? jarak pada peta dibagi skala, dibagi CI bukan, Pak? Prosesnya gimana dulu? Prosesnya cari dulu skalanya. Yang pertama itu cari dulu skalanya. Berapa skalanya? Skalanya itu 25.000 Pak. 25.000. Ingat, jika mencari skala itu caranya adalah CI atau IC dikali 2000. Berarti 12,5 dikali 2000. Itu langkah yang pertama ya. Isinya berapa? 25.000, Pak. 5.000, betul. Terus setelah udah tahu skalanya berapa, baru skala itu dikali jarak antara A ke B. Berarti 25.000 dikali 30 cm. 30. berapa? 750 cm. 750 750.000. 750 cm siapa? 750.000. Ya enggak? Iya. Iya, 750.000 senti. Oke. Rubah ke meter. 7.500. 7.500. Iya, 7.500 meter sama dengan 7,5 kilo gitu. Iya, gitu.
Bisa. Bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Sedikit bingung Insya ya, Allah, Pak. hasilnya IC, bukan skala langsung. Berarti itu dia 2 kali ngitung. Dicari dulu skalanya, baru dikalikan ke jarak di peta, gitu. Bisa nggak? Ya tipe-tipe soal bisa beda-beda, bisa muncul langsung skalanya, atau skalanya tidak muncul, tapi yang munculnya IC, gitu. Ya nggak apa-apa, sama aja, tinggal hitung aja IC-nya dulu, biar skalanya muncul. Baru nanti dikalikan ke jarak di petanya. Gitu ya. Bisa? Lanjutkan. Maaf Pak, izin Hmm. Aura izin bertanya, untuk yang CI-nya kan diketahuinya adalah meter. Itu nggak usah dikonversi ke sentimeter aja pas dikali pas dikali 2000 pas pencarian skalanya, Pak. Jadi udah aja gitu meter. Kalau yang CI itu tidak usah dikonvert ke senti langsung. Misalnya 12,5 interval konturnya itu tinggal langsung dikali 2000 saja. Karena 2000 di situ bukan senti, bukan meter juga, tapi itu memang konstanta disebutnya. Tahu konstanta? Oh iya, iya Pak, siap. Konstanta itu dia ketetapan. Jadi memang rumus dari sananya sudah seperti itu. Jadi interval kontur berapapun nilainya, biasanya interval kontur itu dia satuannya meter ya. Itu tinggal langsung dikali saja 2000. Tidak harus dikonvert dulu ke senti si interval konturnya. Oke? Ya, siap Pak. Oke. Lanjutkan. Ini baru jarak di peta dan jarak sebenarnya. Oke. Jadi nanti kalian bisa latihannya gini aja kalau di rumah. Kalian misalnya ngeprint nih peta atau di atlas atau di apalah. Terus kalian bikin titik, misalnya di peta Jawa Barat, antara Bandung ke Jakarta. Dikasih garis, diukur sama kalian, Bandung ke Jakarta itu berapa senti. Ya kan? Nanti muncul sentiannya berapa, kalikan ke skala. Itu nanti akan keluar jarak sebenarnya antara dari Bandung ke Jakarta. Latihannya mah gitu di rumah mah. Misalnya kalian ngeprint peta Tasik, kota. Kalian mau tahu jarak Indihiyang ke Tawang ke Unsil. Ya kalian tinggal garisin aja diukur ke Indihiyang ke Unsil itu berapa senti. Nanti hasil sentiannya berapa, kalikan ke skala. Itu jarak sebenarnya. Gitu. Oke? Paham? Oke, kita lanjutkan ya. Menghitung interval kontur dan skala. Nah ini yang tadi juga sudah disampaikan. Jadi interval kontur itu sama dengan skala per 2000. Nah ini mah jika dibalikan ya. Kalau skalanya udah ada, cara mengetahui interval konturnya bagaimana? Yaitu tinggal skala saja dibagi 2000. Misalnya kalian punya peta dengan skala 1:50.000. Oke. IC-nya atau interval konturnya atau kontur intervalnya berapa? 25, Pak. 25 meter. Tinggal 50.000 saja dibagi 2000. 2000. Artinya 25 meter. Jadi ingat kalau interval kontur itu satuannya meter. Hasilnya ya. Oke? Paham? Kalau 1:100.000 berapa interval konturnya? 50. 50 meter, Pak. 50. Oke, bisa ya? Gampang? Oke, ditanyakan dulu. Satuannya apa, Pak? Yang mana? Yang barusan yang CI. Yang C itu satuannya pasti meter. Kamu nggak usah merubah dulu skalanya karena skalanya senti, dimeterkan dulu, nggak usah. Skalanya seadanya, langsung aja dibagi 2000. Nanti hasilnya satuannya pasti meter.
Gitu. Jadi gak usah dikonvert dulu skalanya. Setercantumnya saja di petanya berapa skalanya, langsung saja bagi 2000, nanti hasilnya adalah meter. Gitu. Oke? Terus ini kalau dibalikan, skala sama dengan interval kontur dikali 2000. Ini mana? Yang tadi ya, dibulak-balik sama saja. Kalau interval konturnya belum tahu, skalanya sudah ada, berarti tinggal skala bagi 2000. Yang bawah, jika skalanya belum ada, interval konturnya sudah ada, tinggal interval kontur aja dikali 2000. Gitu. Bulak-balik ya. Kopi dulu, biar gak pusing ya. Kalian sambil ngopi gerak, biar gak beribet kepalanya ya. Tuh. Atau nyusu lah, atau cai teh, biar banyak asupan ke badan kalian. Oke, ini bisa ini? Bisa? Kasih contoh soal lagi Pak, biar lebih paham. Yang mana? Ini. Skala Pak, yang Skala Pak. Yang skala apa yang belum? Yang ke bawah ya. Diketahui interval konturnya dalam sebuah peta itu 75 meter. Itu doang pertanyaannya. Skalanya berapa? 150. 150.000. Skalanya adalah 1/150.000 cm. Gak usah pakai satuan. Kalau 1/150.000 itu udah pasti senti. Oke? Maaf. Oke. Gitu ya. Kalau menjawab skala berarti kalian harus 1 banding berapa. Jangan langsung bilang 150.000-nya, tapi 1/150.000. Karena penyebut skala itu kan harus seperti itu gitu. Jadi jangan langsung angka bulatnya 150.000. Harus didahului dulu oleh 1 banding berapa. Gitu. Bisa? Gampang ini mah. Kalau 25 meter berapa skalanya? 1/50. 50.000. 1/50. Kalau 100 meter? 1/200.000. 1/200.000. Gitu. Sekarang kalau skalanya 1/10.000, berapa interval konturnya? 100.000. Kalau 1/10.000 skalanya. 1/5. 5 Pak. 5 meter. 5 meter. Iya, cuma gitu aja kan, di talar pun sebetulnya bisa. Kalau kalian sudah menguasai ini, gitu. Langsung terlihat lah isinya berapa. Gak usah dikotret juga, kan? Kalau 1/1 juta, berapa meter interval konturnya? 50 meter. 50 meter. 500, 500 Pak. 500 meter. Kalau 50 mah bukan 1 juta. Oke? Bisa? Bisa ya, Pak. Bisa Pak. Kita lanjutkan. Bisa, Pak. Jadi yang dimaksud interval kontur itu seperti ini. Jadi jarak antara satu garis kontur beda ketinggian dengan garis kontur yang paling dekat. Kalau yang ini berapa interval konturnya? Di gambar ini. 25. 25. Nah, yang dimaksud penampang itu gini, salah satu contohnya. Ini misalnya sebuah gunung nih, petanya yang ini, yang bawah. Ini garis konturnya seperti ini ya, walaupun tidak ada ya yang sebenarnya, kecuali piramida mungkin. Penampangnya pasti seperti ini. Sorry. Sebelum ke ini. Ini jangan dulu dilihatkan di Sipuyang ya. Oke. Ulangi dulu, bentar. Ada gangguan teknis.
Sudah muncul? Udah ya? Ini misalnya ada peta seperti yang bawah ini, ya kan? Kemudian kalian bikin penampangnya, ya penampangnya seperti ini nanti hasilnya. Begitupun di soal UTS kemarin yang nomor 6, ya seperti ini hasilnya gitu. Kalau di UTS kemarin kan ada 2 gunung kiri kanan, ya bentuk piramida seperti ininya 2, berarti 1, 2. Itu yang paling kiri kan lebih tinggi daripada yang kanan kalau yang di nomor 6 kemarin. Tuh. Oke. Paham ya ini ya? Jadi cara melihat interval kontur itu seperti ini. Beda tinggi antara satu garis kontur dengan garis kontur yang ada di dekatnya. Selisihnya berapa? Gitu. Kita lanjutkan. Kemiringan lereng. Saya rasa kemarin di SMA ini ada. Oke? Kemiringan lereng disebutnya. Kemiringan lereng itu nanti hasilnya dia adalah derajat. Rumusnya dia adalah beda tinggi atau selisih tinggi dari sebuah tempat dibagi jarak sebenarnya. JS ya, bukan JP, JS. Kalau JP kan jarak di peta. Hasil dari pembagian ini dikali 100%. Nanti isinya adalah satuannya persen. Berapa persen kemiringan lereng? Oke. Contohnya ini. Terlihat? Coba kalian baca dulu, kalian pahami dulu. Saya kasih waktu 5 menit lah. Baca dulu, pahami dulu, tanyakan jika bingung. Stop. 5 menit ya. Setelah 5 menit habis, nanti saya akan menjawab pertanyaan kalian tentang ini. Satuannya harus diubah ya, Pak? Maksudnya kayak yang harus ada tadi di CM. Baca dulu, Casey. Tulis aja pertanyaannya, nanti saya bahas.
Bisa nggak? Halo? Bisa? Apa yang ingin ditanyakan, Sok? Antri. Pak, izin bertanya. Ya, enggak. Kenapa itu jarak sebenarnya kan sama dengan sama dengan 50.000. Kenapa dikali 10, Pak? Jarak sebenarnya kenapa kali 10? Kan jarak sebenarnya itu rumusnya adalah JP kali skala. Ya kan? 10 itu dia adalah JP atau jarak di peta. Oke, skalanya 50.000. Ya berarti jika ingin mengetahui jarak sebenarnya, JP kali skala 10 kali 50.000 gitu. Berarti adalah 500.000 cm. Jika dikonvert ke meter adalah 5.000 meter. Itu. Ada lagi yang tanyakan? MDPL tahu? Tahu, Pak. Apa? Tahu, Pak. Meter Meter di atas permukaan laut. Permukaan laut. Meter di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut. Tuh. Sekarang apa yang bingung dari konsep menghitung kemiringan lereng? So. Itu sudah ada jawabannya. Udah ada cara mengerjakannya juga. Apa yang bingungnya? Sebelum saya jelaskan. Pak, Ya. itu kalau misalnya kemiringan lerengnya persennya semakin besar, berarti itu semakin curam atau gimana, Pak? Semakin curam. Betul. Ketika dia derajatnya semakin besar, itu dia semakin curam. Betul. Maksimal 100% kemiringan lereng itu adalah 45 derajat. Jadi jangan kalian anggap 100% kemiringan lereng itu adalah tegak lurus. Bukan. Kalau tegak lurus itu kan 90 derajat, siku-siku. Ya kan? Kalau kemiringan lereng itu maksimalnya 100%-nya adalah 45 derajat. Setengah dari siku-siku 45 derajat. Tahu ya? Itu mah konsep matematika kan? Paham? Oke. Jadi jika kemiringan lerengnya 100%, itu dia sama dengan 45 derajat. Kalau pakai busur mah gitu. Kalau tegak lurus berarti dia 200%. Karena dia 90 derajat gitu. 2 kali lipat dari 45 derajat. Paham? Ada lagi yang ditanyakan? Nanti saya kasih contoh soal. Ada yang tanyakan nggak? Atau saya jelaskan dulu? Jelaskan aja dulu, Pak. Jelaskan aja dulu, Pak. Iya, Pak, jelaskan dulu. Oke. Saya jelaskan ya. Bentar. Oke. Ini kan kita mau mencari titik derajat kemiringan lereng antara tempat A ke tempat B. Intinya gitu ya. Jadi misalnya tempat A itu adalah Bandung misalnya. Bandung mah terlalu rendah kalau 1000 mdpl. Kebalik. 1000 misalnya Bogor atau Jakarta lah. Oh, belum ke sini, sorry. Udah waduh aja. Tugasnya muncul ya, tapi belum kita bahas tugas. Misalnya yang A itu Jakarta misalnya ya.
Yang B itu Bandung. Kita mau ukur kemiringan lereng antara Jakarta ke Bandung. Karena kan Jakarta itu lebih rendah dari Bandung tempatnya ya, ketinggian tempatnya. Diketahuinya A itu dia 1000 mdpl, 1000 meter di atas permukaan laut. B itu dia 2000 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Jarak di peta antara A ke B itu dia adalah 10 cm. Oke. Kemudian skala petanya 1:50.000. Yang ditanyakan, berapakah kemiringan lereng antara A ke B? Oke. Kita masukkan rumusnya yang atas yang ini. Beda tinggi atau selisih tinggi dibagi jarak sebenarnya. Kan di sini diketahuinya belum muncul ya, beda tinggi belum muncul. Jarak sebenarnya pun belum muncul. Diketahui yang ini. Makanya kita hitung dulu, beda tingginya berapa. Berarti proses pertamanya adalah kita mengerjakan selisih tinggi dulu. 2000 dikurangi 1000. Selisih tingginya adalah 1000 mdpl. Itu tinggal dikurangi aja kan? Gampang. Berarti SD kelas 2 lah. Kurang tambah mah ya. Terus jarak yang proses selanjutnya setelah selisih tinggi, kita cari jarak sebenarnya antara A ke B. Ingat rumusnya apa jarak sebenarnya? Skala pada peta dikali dengan JP. jarak pada peta. Jarak pada peta dikali skala. Rumus itu jarak pada peta dikali skala. Oke? Berarti jarak pada petanya adalah 10 cm dikali skalanya 50.000 sama dengan 500.000 cm. Yang ini yang bawah ya. Atau kalau kita convert ke meter menjadi 5.000 meter. Berarti kan udah ketemu nih, beda tingginya udah ketemu 1000 meter. Kemudian jarak sebenarnya pun udah ketemu 5.000 meter. Tinggal dibagikan saja. Kemiringan lereng sama dengan 1000, ini beda tingginya, dibagi 5.000. 5.000 itu adalah jarak sebenarnya. Sama dengan hasilnya adalah 0,2. 0,2 itu belum isinya. Kalau kalian pengen tahu isinya, 0,2 itu dikali dulu 100%. Ya kan? Sama dengan 20%. Berarti kemiringan lereng antara titik A ke B itu dia 20% gitu. Selisih tingginya antara B ke A, ini selisih tinggi itu yang ini ya. Bukan selisih beda jarak yang ini miringnya, bukan. Kalau selisih tinggi itu yang ini tegaknya. Dia adalah 1000 mdpl kan. Jarak sebenarnya dari B ke A, jarak sebenarnya itu bukan jarak miringnya, ingat ya, tapi jarak datarnya berapa? 5.000 meter. Jadi isinya adalah 20%. Bisa? Bisa gak? Bisa. Bisa, Pak. Latihan, Pak. Bisa, Pak. Latihannya, Pak. Bapak sama soalnya, Pak. Iya, Pak. Oke, diketahui. Tulis ya. Diketahui titik A dia 3.000 mdpl. Titik B 1.000 mdpl. Oke. Kemudian jarak di petanya A ke B itu sama dengan 20 cm. Skala petanya 1:25.000.
Ditanyakan, berapa kemiringan lerengnya? Oh, saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Bapak, tadi jarak pada petanya berapa, Pak? Jawab temennya. 20 20 cm. cm. %, Pak. Iya, Pak, 40%. 40%. 10%, Pak. 40%, Pak. Berapa? 40%. 40% dari salah satu dari kalian menjelaskan. Yang mau. Fatwa Pak, fatwa. Sok, silakan. Jadi diketahui jarak A adalah 3000 mdpl dan jarak B itu 1000 mdpl. Selisih dari kedua jarak tersebut adalah 2000 mdpl. Jarak pada peta yaitu A ke B adalah 20 cm dan skalanya adalah 1:25.000. Jadi jarak sebenarnya adalah 25.000 dikali 20 cm, yakni 500.000 cm atau 5.000 meter. Untuk dimasukkan ke rumus kemiringan lereng, ya ini beda tinggi per jarak sebenarnya, berarti 2000 dibagi 5.000 dikali 100%. 2000 dibagi 5.000 itu 0,4 dikali 100%, jadi 40%, Pak. Oke, yang lain apakah ada yang berbeda isinya? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Bisa. Bisa, Pak, bisa. Kalau gini bisa, Pak, tapi kalau ada ujian jadi tegang, Pak. Jadi ngeblank, Pak. Ya, kan saya ujiannya gak pernah melarang kalian untuk melihat rumus. Ya kan open book kan? Rumusnya pasti sudah ada, tinggal lihat aja di buku kalian. Terkecuali kalau tidak open book, kalian harus tahu rumusnya. Tapi kan rumusnya juga sederhana sebetulnya. Beda tinggi per jarak sebenarnya kali 100%. Cuma itu rumusnya. Tapi prosesnya memang agak panjang. Oke, bisa lah ya. Nanti kalian coba-coba lagi aja. Lanjutkan ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Atau ada yang nanyakan dulu? Ada yang nanyakan dulu, cukup? Cukup. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke menghitung koordinat peta. Nah, ini ngitung koordinat nih. Misalnya nanti saya tuh biasanya tugasnya kalau di lab, saya buka RBI asli ya, yang udah di print, kemudian saya kasih titik sembarangan, sembarang saya aja maunya di mana, di RBI itu. Terus kalian harus tahu koordinat titik itu berapa. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menghitungnya. Oke? Siap? Ya, ini butuh konsentrasi nih. Minum dulu lah. Minum dulu. Oke? Kalau yang belum minum dulu, silahkan lah. Nanti kita agak berpikir keras kalau yang ini ya. Yang tadi pemanasan. Jadi,
saya nanti kalau di kelas biasanya suka menunjukkan titik sembarang di peta, kemudian kalian menghitung koordinatnya berapa titik tersebut, gitu. Oke. Yang sudah minum, hatur nuhun, kita lanjutkan. Koordinat. Nah, gimana nih bacanya? Ini rumusnya. Awas, ngelihat rumusnya jangan langsung ketawa-ketawa. Emang gini rumusnya ya. Gimana nih? Ini catat dulu aja. Catat dulu aja karena nanti akan saya close layarnya dan saya akan tunjukkan contoh RBI-nya. Sudah ditulis? Sudah, Pak. Benar, Pak. Sudah ya? Saya anggap sudah semua. A per A plus B, nanti hasilnya dikali selisih koordinat garis L per B dalam satu karpak plus koordinat garis terkecil L atau B. Apa nih? Apa L dan B itu apa gitu, dan A dan B itu apa? Oke. L itu lintang ya. L itu lintang, B itu bujur. L per B itu berarti lintang per bujur. Koordinat garis lintang atau garis bujur gitu maksudnya. Oke, kita lihat contohnya gini. Nah, gimana tuh? Bingung nggak melihat itu? Bingung, Pak. Oke, saya jelaskan dulu. Sebelum kalian bingung terlalu panjang, saya jelaskan dulu. Kotak yang ini kan kotak ya. Ini disebutnya karva. Karva. Kotak yang ini tuh disebutnya karva. Kalau kalian lihat peta, RBI, dalam peta itu suka ada kotak-kotak kecil warna biru. Tahu? Oke, kita lihat RBI-nya ya. Saya cari dulu petanya. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Ini peta RBI. Belum, Pak. Oh, belum? Udah, Pak. Pak, ada Pak. Ini adalah peta RBI skalanya 1/10.000 sih. Kalau yang biasa kita pakai 1/25.000. Gak apa-apa lah, ini untuk menjadi contoh saja. Yang disebut karva, kotak yang tadi itu, dia adalah kotak-kotak kecil ini nih. Kelihatan nggak? Yang warna-warna biru ini. Belum ada, Pak. Hah? Ada. Belum ada. Yang belum berarti sinyalnya jelek ya. Yang lain udah ada? Ada, Pak. Ada Ada ya? Udah ada, Pak. Yang disebut, Pak. yang dimaksud karpak itu adalah kotak-kotak yang ini, yang warna biru ini.
Kelihatan nggak kotak-kotak nih? Kelihatan, Pak. Ada, Pak. Ini adalah karpak. Garis pada setiap karpak ini itu dia mempunyai derajat koordinat. Oke. Garis yang ada pada setiap karpak ini itu dia memiliki derajat koordinat yang berbeda. Ya. Nah, lihat ya. Coba bisa di zoom nggak yang kalian tuh? Kelihatan nggak ada angka-angkanya tuh di pinggir-pinggirnya? Enggak, Pak. Ngeblur, Pak. Ngeblur, Pak. Enggak kelihatan kecil. Ngeblur? Bisa, Pak. Ya, tidak bisa, Pak. Oke. Gimana cara saya menampilkannya ya? Tapi udah paham karpak itu yang mana? Paham, Pak. Karpak itu adalah kotak yang ini. Setiap garis dalam kotak ini itu dia memiliki derajat koordinat. Oke. Yang garisnya dari kiri ke kanan itu garis bujur apa lintang? Garis lintang, Pak. Lintang, Pak. Lintang, Pak. Yang dari kiri ke kanan garisnya itu garis lintang. Oke. Yang dari atas ke bawah Garis bujur. Oh, garis lintang itu ke atas atau ke bawah atau ke pinggir? Yang ke pinggir. Ke pinggir, Pak. Pinggir, Pak. Pinggir. Pinggir. Garis lintang pertambahannya ke pinggir atau ke atas atau ke bawah? Ke pinggir. Ke pinggir, Pak. Oke. Kita lihat ini nih. Perhatikan saya ya. Nah, ini dia garis lintang ke pinggir ya. Ini garis bujur. Yang dari atas ke bawah itu dia garis bujur. Yang atas ke bawah ya. Yang ke pinggir itu dia garis lintang. Pertambahan angkanya itu kalau garis lintang dia ke atas atau ke bawah. Kan 0 derajatnya itu di khatulistiwa. Lintang ya. Semakin dia ke atas itu kan bertambah sampai 90. Misal kalau yang ini 0 yang tengah. Yang tengah 0. Berarti yang di sini 1 gitu. Yang di atasnya lintang utara. Kalau yang bawahnya berarti 1 juga, lintang selatan gitu. Ya kan? Semakin ke atas semakin tinggi sampai 90 derajat. Gitu. Ke bawah juga semakin ke bawah sampai 90 derajat juga. Itu pertambahan garis lintang, bukan ke pinggir pertambahannya, ingat kalau garis lintang. Tapi ke atas atau ke bawah. Tergantung kita di belahan bumi utara apa di belahan bumi selatan ya. Sekarang bujur. Bujur itu garis yang dari atas ke bawah. Pertambahannya itu dia ke pinggir kan? Kebalikan dari yang tadi. Ya kalau kita di bujur timur, berarti pertambahannya dia ke semakin ini nih, semakin kanan dari kalian. Oke, misalnya ini 0, Greenwich misalnya yang ini. Berarti kan yang ini 1, yang ini 2 gitu, bujur timur. Oke, paham? Kalau yang sebelah kiri, ke kiri dari Greenwich, itu dia 1, 2, bujur Barat. barat gitu. Paham konsep itu? Oke. Bingungnya? Paham, Pak, paham. Paham nggak? Paham. Ya, yang Pak. Sekali deh. Hah? Sekali Nah. lagi, Pak. Belum paham. Ulangi lagi. Ya, beginilah ketika
Kalian bayangkan ketika guru SD kelas 1 suruh anak kelas 1 SD belajar tambah 1 tambah 1. Itu pun bingungnya seperti ini, seperti saya ya. Jadi jangan anggap guru SD susah. Gampang. Sangat susah justru. Ini Kartesius nih. Kartesius ya. Kelihatan nggak? Ini Kartesius. Kartesian. Ini dari atas ke bawah yang ini garis bujur apa garis lintang? Bujur. Garis bujur. Dia Bujur. berarti kalau di sininya ada garis lagi ke sebelah timur gitu. Ya di sini bisa berapa aja angkanya. Saya contohkannya 1, 2, 3. Berarti ini dia bujur barat. Timur. Timur kalau ke kanan. Ya kan? Kalau ke arah kiri dari 0 ke sini 1, 2, 3 itu dia bujur Barat. Itu garis bujur. Pertambahannya ke kiri atau ke kanan. Tergantung lokasinya di mana, di bujur barat atau di bujur timur. Sekarang garis lintang yang ini. Yang melintang. Nolnya itu kan di khatulistiwa di sini ya. Berarti semakin ke atas, nah garisnya seperti ini. Misalnya ini 1, 2, 3. Itu dia lintang apa? Yang ke atas. Utara. Ke bawah dari 0 disebutnya Selatan. Selatan. Paham konsep ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Yang disebut karvak yang tadi itu adalah segi 4 yang ini nih. Salah satu segi 4 yang ini. Itu disebutnya karvak. Oke. Jadi karvak itu adalah area di antara perpotongan antara garis lintang dan garis bujur gitu. Paham karvak? Paham, Pak. Kalau paham saya lanjutkan. Itu karvak ya. Tadi udah sampai mana? Yang ini ya. Nah. Ini kan karvak nih. Garis yang ini garis lintang, garis bujur. Lintang. Garis lintang, Pak. Garis lintang. Lintang, Pak. Ke kanan itu garis lintang. Yang bawah pun sama, ini garis lintang kan. Yang pinggir yang ini Garis bujur. Bujur. setiap garis lintang dan garis bujur di peta itu dia punya angka koordinat. Oke. Setiap garis pada karvak ini dia punya angka koordinat. Kita lihat yang atas, yang garis lintang yang ini, itu dia angka koordinatnya adalah 6 derajat 28 menit 00 detik. Oke. Garis yang ini, garis lintang yang atas ini, dia angka koordinatnya adalah 06 derajat 28 menit 00 detik. Oke. Sedangkan garis lintang yang bawah, yang ini, dia angka derajatnya 06 derajat 28 menit 30 detik. Berapa selisihnya? 30 detik. 30 detik. 30 detik. Nah, berarti jarak antara garis lintang yang ada di atas yang ini ke jarak garis lintang yang ada di bawah yang ini 30 detik. Begitupun yang pinggirnya yang ini, garis bujur. Garis bujurnya yang ini, sebelum ke garis bujur, sorry. Kira-kira ini di lintang utara apa di lintang selatan kalau pertambahannya seperti ini? Lintang selatan. Lintang selatan, Pak. Kenapa? Kenapa lintang selatan? Pertambahannya ke selatan ke bawah. Ke bawah kan, Pak. Waktu ke bawah. Kelihatan ya, dia lintang selatan karena pertambahannya ke bawah. Kecuali kalau yang bawahnya 2800, yang atasnya 2830, nambahnya ke atas, berarti
itu lintang Itu utara. baru lintang utara. Benar, seperti itu konsepnya ya. Bisa 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 nggak? Saya pelan-pelan nih. Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Bisa. Paham ya? Berarti dari dua garis ini pun kalian sudah bisa menentukan. Kita sedang berada di peta wilayah bumi selatan. Gitu. Sekarang yang ini, garis bujurnya. 108 derajat, 29 menit, 00 detik. Yang kiri ya. Sampai yang kanannya yang ini, 108 derajat, 29 menit, 30 detik. Selisihnya berapa? 30, Pak. 30 detik. 30 detik. 30. Oke. Ini di belahan bumi mana? Barat apa timur? Timur. Timur, Timur. Pak. Timur. Timur, Pak. Kenapa timur? Kanan Pak. Menambahnya ke kanan. Menambahnya ke kanan, Pak. Kanan, betul. Kalau pertambahannya ke kiri, itu di belahan bumi barat berarti. Iya, Pak. Paham ya itu ya? Itu konsepnya. Paham, Pak. Oke, sekarang kalian udah tahu nih, garis ini dia udah mempunyai nilai koordinat masing-masing. Sekarang, yang warna merah ini, nih, yang tengah nih, lihat. Yang warna merah ini titik sembarang yang saya titiki. Yang saya titikan lah merenya, yang saya kasih titik. Saya kasih titik di sini yang warna merah. Kira-kira derajat yang warna merah itu koordinatnya berapa? Itu maksudnya ya. Kalau ada petanya, berarti saya lihat peta, kemudian saya kasih titik di peta tersebut, kalian hitung. Jadi kalian di sini akan menentukan titik merah yang ini itu berapa derajatnya. Baik secara lintang maupun secara bujur gitu. Sekarang baru kita ke rumus. Oke. Coba fokus ke yang bawah yang ini. Yang ini merupakan rumus menghitung garis bujurnya. Berapa? Sorry. Bentar ya. Udah nampak lagi? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ulang lagi ya. Nah, udah nampak lagi? Sudah, Pak. Nah, Oke. Sekarang kita lihat berapa derajat garis bujurnya. Jadi satu-satu ngitungnya kalau ini. Kita hitung garis bujurnya dulu berapa, nanti yang kedua garis lintangnya. Kalau garis bujur kan pertambahannya ke pinggir ya. Berarti kalian siapkan penggaris nanti itu. Jadi ketika kalian lagi pegang peta, ya kan peta secara langsung ya, bukan secara virtual. Kemudian kalian nanti siapkan penggaris, kalian lihat karvaknya. Kemudian kalian lihat titik yang saya titiki itu berapa senti yang A-nya dan berapa senti yang B-nya. Dihitungnya itu dari pinggir sebelah sini dan sini. Oke. Misalnya ini titik merahnya di sini. A-nya berapa senti? Setelah saya hitung pakai penggaris, dari pinggir sebelah sini, dari pinggir garis bujur yang ini, dia 1 senti jaraknya. Oke. Dari pinggir sebelah sini, sebelah kanan, dia jaraknya 3 senti. Nih. Ini contohnya ya, contoh cara ngitungnya gini. Berarti kita sudah punya angka, yang A itu 1 senti, yang B yang ini adalah 3 senti. Kita masukkan ke rumus. Oke. Rumusnya itu adalah A per A plus B. A itu berapa tadi? 1. Oke. Per A plus B. A plus B itu berarti 1 plus 3. Oke, berarti caranya itu 1 dibagi 4. Kan 1 plus 3 itu 4 kan? Ya, Pak. Jadi 1 per 4 sama dengan 0,2.
25. 25. 0,25 ini ketika udah tahu hasilnya 0,25 dikali selisih koordinat garis lintang atau bujur. Selisih koordinatnya berapa? Yang ini ke sini. 30 30. 30. 30 apa? detik, Pak. 30 detik, Pak. Detik. Berarti 0,25 kali 30 hasilnya adalah 7,5. Oke, hasilnya 7,5. Sekarang jika udah tahu hasilnya 7,5, tambah koordinat garis terkecil. Koordinat garis terkecilnya yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kiri, Pak. Kiri. 7,5 ditambah 108 derajat 29 menit 00 detik. Hasilnya berapa? Hasilnya 108 29 menit 07,5 detik. Itu baru ketemu koordinat bujurnya. Oke, paham sampai situ? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah paham, Pak. Saya lanjutkan dulu ke yang dua ya, ke yang Pak. bujurnya. Nanti kalian boleh bertanya setelah ini. Kita lanjut ke perhitungan garis bujur. Garis lintang. Kalau garis bujur dia patokannya adalah 2 garis di kiri dan kanan. Kalau garis bujur, dia patokannya di atas dan yang bawah. Kan garis lintang, lintang ya ini. Kalau patokan garis lintang itu yang atas dan bawah. Ingat ya. Titiknya tetap sama yang ini. Ini peta yang sama ya, tapi saya gambarkannya di sini menjadi 2. Titiknya tetap sama di sini. Kemudian kita ukur yang A-nya ini berapa, ya kan? Berapa senti? Di sini dapat 3 senti, yang B-nya itu 1 senti dari sini ke sini. Berarti dimasukkan ke rumusnya, A-nya itu berarti 3 senti. 3 per 3 plus 1. 3 plus 1 itu adalah A plus B ya. 4. Berarti 3 per 4 sama dengan 0,75 hasilnya. 0,75 ini dikali selisih derajatnya antara yang atas dan yang bawah. Berapa nih selisihnya? 30 detik. 30 detik. 30 detik. 30 detik, sorry. 30 detik berarti 0,75 dikali 30 detik hasilnya adalah 22,5. Hasil 22,5 ini ditambah koordinat garis terkecilnya berapa? Yang atas apa yang bawah? Yang atas, Pak. Yang atas, Pak. Berarti 22,5 tambah 062800 hasilnya adalah 062822,5. Berarti ini koordinat lintangnya. Gitu. Isinya, berarti isi keseluruhannya adalah titik yang saya merahi itu koordinatnya adalah 108 derajat 29 menit 07,5 detik bujur mana? Timur apa barat? Bujur timur. Timur, Pak. Timur. 06 derajat 28 menit 22,5 Detik. lintang Selatan. Lintang selatan. Lintang selatan. Berarti titik ini tuh derajatnya. Dua-duanya disebutkan bujur timurnya dan lintang selatannya. Paham prosesnya? Insya Allah paham, Pak. Oke. Sok pahami dulu, apa ada yang tanyakan dulu? Ini bahasan terakhir ya. Ini bahasan terakhir. Lebih gampang ternyata dari tadi atau lebih susah?
Kalau kita lihat selisihnya menit itu bisa nggak ya, Pak? Apa? Kalau selisihnya menit. Kalau selisihnya menit bisa, tergantung karvak. Kalau selisih ini tergantung karvak. Kalian jangan mengada-ngada selisihnya, tapi kalian lihat di petanya. Kalau di petanya selisihnya menit, ya menit yang dimasukkan. Kalau yang di petanya selisihnya detik, ya detik. Kalau yang di petanya selisihnya karvaknya itu derajat, ya derajat. Tergantung di peta tersebut, satu karvaknya itu selisihnya menit, detik, atau derajat. Ya. Pak, bisa kasih contoh nggak, Pak, yang misalnya karvaknya yang menit selisihnya? Boleh. Yang karvaknya yang menit selisihnya. Berarti itu skalanya lebih besar dari 100 ya. Kadang-kadang jutaan skalanya. Gak apa-apa, saya kasih contoh. Bentar. Bapak, Ya, ya mohon maaf itu kan yang tadi banyak yang keluar. Nah belum di ACC sama Bapak katanya. Oh ACC? Ya, yang keluar tadi yang keluar terus belum di ACC sama Bapak. Ya. Jadi saya ingin mengingatkan juga, nanti video ini akan saya upload di YouTube ya. Bisa kalian akses kembali jika kalian merasa kurang jelas, bisa diputar kembali di YouTube. Nanti saya kasih link YouTube-nya. Oke? Baik, Pak. Bentar ya, di sini lagi ada dulu. Saya minta waktu 3 menitan. Oke, kita mulai kembali ya. Untuk contoh yang selisihnya menit, saya bikin dulu soalnya. Bentar.
Oke, bisa terlihat ini? Ada, Pak. Ada. Nah, ini coba lihat yang atasnya 07 derajat 18 menit 00 detik, yang bawahnya 07 derajat 19 menit 00 detik, yang sebelah kiri 108 derajat 02 menit 00 detik, sebelah kanannya 108 derajat 03 menit 00 detik. Oke, coba kalian hitung berapa ini koordinatnya kira-kira. Yang A-nya 3 cm, yang B-nya 1 cm juga sama. Udah ini? Udah belum? Nggak kelihatan, Pak. Pokoknya selisih antara satu garis dengan garis yang lain itu 1 derajat selisihnya. Yang sebelah kanan itu 03 ya? 03. Oke, udah? Sudah ya? Bisa? Coba kalian coba hitung. Jadi ya
Udah belum? Hah? Berapa hasil yang garis lintangnya? 15. 108 derajat, 0,09 menit. Hah? 10 detik, Pak. Uji mah gitu. Hasil yang garis yang ini nih. Apakah sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Ini yang atas tuh garis lintang ya, yang bawahnya garis bujur. Jadi 1 per 1 plus 3 sama dengan 0,25 dikali 60, karena jaraknya bedanya selisihnya adalah 60 detik atau 1 menit ya. Jadi selisihnya berapapun kalian convertnya ke detik. Oke, kalau 2 menit berarti ya 120 detik ya. Jadi ya pengalinya itu bentuknya detik. Berarti hasilnya 15. Berarti 100 berapa? 07 derajat, 18 menit, 00 detik ditambah 15 ya berarti 07 18 15. Itu yang lintang. Kalau yang bujur 3 per 3 plus 1 ya kan 3 per 4 jadinya sama dengan 0,75 kali 60 sama dengan 45. 108 0200 plus 45 sama dengan 108 02 45 gitu. Yang hitungnya gini. Oke. Bisa gak? Harus bisa ya. Yang Jadi itu teh Pak, semuanya diubah jadi detik, Pak. Diubahnya jadi detik. Jadi walaupun berapapun nanti menitnya selisihnya gitu kan, dikonvert aja ke detik dikali 60. Kalau selisihnya 3 menit ya berarti 3 kali 60 ya 180 berarti nanti pengalinya. Oke, itu Pak Uji ya. Iya Pak, barusan nggak di-convert ke detik langsung ke menit. Langsung dikali 1 gitu. Ya enggak, di-convert. Iya Pak, jadi nggak di-convert dulu barusan. Nanti mah di-convert ya. Terkecuali kalau di derajatnya yang paling kecilnya itu menit. Misalnya kan ada nih 07 18 udah weh, nggak ada detiknya. Nah itu kadang-kadang nanti menit yang dipakai karena pertambahannya pun nanti ke menit bukan ke detik lagi. Nanti hasil perhitungannya gitu. Jadi tergantung nanti nilai garis koordinatnya yang paling kecilnya itu detik atau menit atau derajat. Kalau yang paling kecilnya itu menit berarti menit aja pengalinya, karena nanti kan hasilnya ditambahkannya ke menit, bukan ke detik. Gitu. Kalau yang ini kan yang paling kecilnya detik, berarti dikonvertnya ke detik. Pertambahannya nanti di detik. Gitu. Oke, seperti itu. Ya saya tidak mungkin untuk semuanya paham sekarang. Oke, tapi saya lihat beberapa orang dari kalian juga sudah paham juga. Ya alhamdulillah berarti sudah sampailah materinya. Mungkin nanti yang belum paham bisa bertanya kepada yang sudah paham. Kalian latihan secara mandiri gitu kan atau berkelompok, bikin soal latihan. Kira-kira bagaimana nanti kerjakan bersama. Yang belum paham dikasih tahu sama yang udah paham. Nanti kalau masih bingung juga bisa ditanyakan ke saya atau ke Bu Tino ya. Itu materi untuk hari ini. Di sini sebetulnya ada slide tugas, tapi ya karena ini tugasnya adalah membawa milimeter blok, penggaris, protaktor, pensil dan lain-lain, ya ini tidak akan ditugaskan jika online gitu. Jadi ini tugas ini tuh berlakunya ketika tatap muka sebetulnya. Ketika pertemuan depan kalian saya kasih titik di peta, kalian ukur pakai penggaris gitu maksud saya tadinya. Tapi kan karena di sini kita online, berarti tugas yang ini dianulir ya. Berarti minggu ini kalian tidak ada tugas. Oke, senyum ya. Tugasnya saya ganti lah, biar ada tugas. Kalian bikin latihan soal aja. Soal sendiri di rumah, bisa berlima, bisa bersepuluh.
berlima lah, satu kelompok berlima, bikin sendirilah kelompoknya, kelompok belajar, bikin tugas perhitungan, contoh-contoh perhitungan seperti ini. Berarti tugasnya 4 contoh perhitungan. Ingat-ingat nih, ingat-ingat. Kalian bikin contoh perhitungan menghitung jarak, yang ini 1. Oke? Yang keduanya kalian bikin contoh perhitungan interval kontur. Gampang-gampang lah ya. Yang ketiga kalian bikin contoh perhitungan kemiringan lereng. Jadi kalian bikin aja diketahuinya berapa. A, B-nya berapa gitu. Nanti kalian hitung sendiri. Jadi bikin soal sendiri, hitung sendiri. Yang keempat kalian bikin contoh perhitungan koordinat yang ini. Ya. Oke. Ingat, satu karvak itu di peta rupa bumi Indonesia yang skalanya 1:25.000, itu dia cuma 4 cm lebar dan tingginya. Jadi jarak antara ini ke sini itu semuanya totalnya 4 cm, baik dari kiri kanan atau dari atas bawah. Kalian nanti bikin soal latihannya mau 2 A-nya 2, B-nya 2, mau 1, mau 3, atau mau 2,5 dan 1,5 AB-nya, itu terserah kalian. Yang jelas panjangnya 4 cm ya totalnya. Oke, ditanyakan dulu. Cukup jelas ya? Berarti minggu ini gak jadi free tugas, bikin tugas aja lah. Biar olahraga di rumah. Gampang, jadi kalian bikin soalnya sendiri, jawab sendiri. Oke? Nanti saya sediakan Google Form-nya untuk, Google Classroom-nya untuk menyetorkan tugas. Minggu depan hari Rabu ya, jam 3. Ada yang tanyakan? Cukup? Bapak diketik. Bebas lah, mau diketik, mau di potret juga tulis tangan bisa. Asal terbaca oleh saya. Kalau yang tidak terbaca akan saya coret. Oke? Jadi tulisan tangannya tuh dikondisikan kalau mau ditulis tangan, biar terbaca. Kalau mau diketik silakan, terserah lah. Yang jelas nanti dikumpulkannya formatnya PDF. Ya? Makasih, Pak. Oke, cukup? Pak. Ya? Itu teh kan yang buat soal teh 4 soal, berarti satu kelompoknya 4 orang itu teh, Pak? Ya, satu kelompoknya 5 orang lah ya. Jadi nanti soalnya sama ke-5-5-nya. Jadi 4 jenis soal ini tuh buat 5 orang. Jadi 5 orang ini mengerjakan 4 jenis soal ini. Sama. Gitu. Paham maksud saya? Oke. Cukup? Terima kasih kalau yang sudah berpusing-pusing ria ya. Kalau yang belum pusing berarti Anda belum belajar. Nanti mah usahakan pusing lah ya, biar terjaga. Oke. Terima kasih, pertemuan sekarang saya rasa sudah cukup. Mungkin Bu Tina juga sedang ya mengurusi bayinya ya, baru saja mengechat ke saya katanya lagi menidurkan bayinya. Tidak bisa menutup secara langsung, saya tutup saja. Nanti link absensi saya akan kirim di WA group, di Google Form ya. Kemudian kalian bisa mengecek materi ini di Google Classroom, saya sudah upload juga. Kalian bisa download. Dan nanti saya pun akan mengupload video ini di YouTube. Jadi jika kalian nanti bingung, kalian tinggal lihat YouTube saja bolak-balik, Pak. Salieurna gitu, sok silakan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu disehatkan ya. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Ibu. Makasih, Pak.